menjelang 20 Oktober, 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, ya, buku ini bisa menjadi masukan sangat penting, Pak. Ini bukti material semua, karena ini bahannya adalah BAP. Di belakang itu ada lampiran berita acara pemeriksaan. Ngurus apapun yang berbau dengan duit itu ditangani oleh sipil yang lain, bukan kepolisian. Mulai di SIM, STNK dan lain-lain, buanglah Pak gelar-gelar pangkat-pangkat jenderal itu, Pak. Itu peninggalan negara-negara komunis itu, Pak. Seperti Vietnam, Thailand. Tepatkah pada tahap penyelidikan penyidik melakukan penyitaan? Itu melanggar KUHAP. Karena penyitaan itu adalah bagian dari upaya paksa. Apa Krismon meneliti ijazah ini? Kita mau jawab secara hukum. Ini bukunya itu loh, karangan otaknya sendiri. Siapa yang berani tantang buku ini dengan buku juga? Jangan tantang dengan nomor-nomor narasi yang tidak karuan. Udah ready semua? Ini otak-atik lagi nih. Sekarang saya sedang collab bersama Bali G Academy dan Langkah Update. Kita baru saja diterima dengan baik oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ya, dimana kita tadi coba Bang, tanda terimanya biar kita kasih lihat ke penonton. Tanda terima dari Dr. Rismon Hasyolan Sianipar tanggal 17 Oktober menyampaikan 2 buku diterima oleh Iskandar. Nah, ini A1 ini ya. A1 plus. Ini dibikin di Pramuka atau dapat asli dari Kementerian Asli Sekretariat dari Negara? Kementerian Sekretariat Negara. Oh, iya. Ada CCTV-nya. Ada sih. Ada CCTV-nya, bisa dibuktikan. Nah, saya bersama pengacara senior Bang Jamada Girsang yang kemarin juga menemani ke Kementerian Pendidikan, Siap. pengacara yang sedikit lebih junior Bang Abdul Ghafur, dan pengacara yang sedang naik daun. Jadi gimana? Dari sini dulu ya. Ya. Kesan-kesannya tadi di Sekretariat Negara diterima dengan cara begitu gimana? Terutama kita mengapresiasi kepada Menseknek bahwa kita diterima dengan baik dan lugas, tidak ada suatu apapun kendala. Maka ini sebagai contoh pada instansi lain kepemerintahan, segala sesuatu masyarakat atau warga negara Indonesia seharusnya diterima dengan baik. Apa yang telah kami kunjungi di Menseknek ini sangat diterima dengan baik dan lugas. Begitu juga apa yang diberikan, segala sesuatu fasilitas tempat yang kemungkinan yang nggak seperti yang di Dikdasmen. Disasmen di Sudirman ya. Sudirman itu orang di masyarakat itu diletakkan atau diterima di luar perkantoran itu. Sedangkan itu adalah kantor, memang adalah tempat masyarakat, dibangun oleh uang masyarakat, pajak dari masyarakat. Kenapa kok sampai begitu tidak diterimanya? Masyarakat ingin memberikan verifikasi penjelasan masalah ijazah Jadi kuku Fafa ini. Jadi jauh berbeda ya kalau Sekretariat Negara menerima apapun isunya, apapun aspirasi masyarakat diterima, tapi Kementerian Pendidikan nanti dulu, lihat dulu siapa tuh orangnya yang masuk. Kalau Rismon kasih penjagaan 20 satpam dulu, kira-kira gitu. Lebih ya. Nah, terus saya mau tanya Bang Rismon, emang kira-kira buku yang tadi isinya apaan sih? Dan kenapa harus hari ini, kok penting banget untuk dikirim ke Pak Prabowo? Ada nih. Oh, semua ya. Oh, iya. Oke, semua. Apa-apa, itu banyak. Jadi hari ini bertepatan dengan ulang tahun Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, Berapa? ke-74. Oke, 74. Ya, pada tanggal 17 Oktober 2025 ini tepat 74 tahun. Ya, Pak Prabowo Subianto dipilih sehingga memiliki otoritas untuk mereformasi kepolisian yang rencananya harusnya minggu ini dilantik Komite Reformasi Polri, tetapi katanya diundur, entah apa alasannya. Semoga secepatnya ya
minggu depan kalau bisa. Nah, kedua buku ini, satu berkaitan dengan membongkar kepalsuan dokumen ijazah Joko Widodo yang secara forensik itu, ya, yang bagian saya, tulisan saya sekitar hampir 500 halaman. Terus buku yang kedua adalah membongkar manipulasi rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri kasus kopi sianida, yang saat itu Kapoldanya adalah Tito Karnavian, Dirkrimumnya adalah Krisnamurti, dan Kepala Laboratorium Komputer Forensiknya adalah Muhammad Nuh Al-Azhar. Jadi di buku itu bukan buku buku kebencian atau fitnah seperti yang mereka sering tuduhkan, ya. Oh, ini bukunya ya? Ini versi bahasa Inggrisnya nih. Versi bahasa Inggris. Nah, Kira-kira Mas Gibran bisa baca nggak ini? ini versi bahasa Inggrisnya, Inggrisnya. ya. Tadi yang kita berikan versi bahasa Indonesia. Kalau versi bahasa Inggrisnya ini katanya mau kita serahkan ke Kertanegara langsung, ya boleh lah, ya kan? Ya. Oke, boleh. Di sana Pak. Nah, mungkin besok atau minggu depan. Jadi kedua buku ini adalah bukti bahwa partisipasi masyarakat itu penting sekali untuk memperbaiki, ya, atau mereformasi Polri secara menyeluruh dan total. Ya, di situ sudah dijelaskan semua. Kalau Pak Prabowo sempat, ya tolong dibaca Pak, ya, kepada Mensesnek sebagai kepala Kementerian Sekretariat Negara, tolong disampaikan kedua buku tersebut yang versi bahasa Indonesia dari ini. Nah, semoga kepolisian ini menjadi milik rakyat lagi. Oleh karena itu, menjelang 20 Oktober 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, ya, buku ini bisa menjadi masukan sangat penting Pak. Oleh karena itu ini basis ilmiah. Nah, kami menginginkan 20 Oktober ini reshuffle lah Pak. Nah, kalau Bapak masih belum yakin, silakan bentuk tim pencari fakta dimulai dari buku ini. Atau ini bisa diberikan menjadi bahan bacaan bagi Komite Reformasi Polri yang akan Bapak bentuk, yang katanya Profesor Jimli Hasidik, Profesor Mahfud MD, ya, yang akan atau menjadi bagian dari Komite Reformasi Polri tersebut. Jadi menurut Bang Rismon, Pak Mahfud MD perlu baca buku ini? Ya, perlu baca. Ya. Supaya dia tahu apa yang harus direformasi. Iya, seorang ahli hukum kan harusnya tidak berbicara hanya pasal-pasal bagi saya, tetapi bicara tentang kasus-kasus real di lapangan. Faktual. Ini bukti material semua karena ini bahannya adalah BAP. Di belakang itu ada lampiran berita acara pemeriksaan Muhammad Nuh Al-Azhar. Boleh saya baca ya Pak? Iya, di belakang itu. Sumbernya dari mereka. Iya, saya lampirkan itu berita acara pemeriksaannya. Ya, saya bongkar semua rekayasa tersebut. Ya, betapa brutal, bobrok, barbarnya. Belum lagi kalau kita lihat menengok kasus buku merah. Nah, ini ya. BAP-nya nih. Kasus buku merah ini kan jelas-jelas bahwa ada Foto-foto 9 kali transfer kalau nggak salah itu buku merah dari pengusaha impor daging Hariman Basuki di situ kepada Tito Karnavian, totalnya 9 miliar. Dan itu ditipex dan disobek di ruang penyidikan, di salah satu ruang penyidikan KPK. Jadi masukan saya di samping itu, ya, samping itu, yang pertama Pak Prabowo Subianto bentuk badan atau lembaga forensik independen, karena dari situlah penegakan hukum sesungguhnya berawal. Ya, hasil forensik itu dipakai oleh polisi, dipakai oleh penyidik, ya, dipakai oleh kejaksaan, dipakai oleh hakim. Kalau situnya sudah bobrok forensiknya, habis semua. Bukti material bisa direkayasa. Kita lihat kasus Ferdi Sambo membunuh Joshua Huta Barat. Apa dia bilang? Tembak-tembakan. Forensiknya mengatakan tembak-tembakan. Tetapi setelah dituntut, diminta diekshumasi, ternyata ada lubang di sini, tembus ke sini, ke hidung. Dan ternyata ditemukan lagi bahwa ditodong begini dari tengkuk belakang. Itulah rekayasa kepolisian. Belum lagi kasus KM50. KM50 brutal itu. Ya, bagaimana polisi bukan mencari barang bukti, menghancurkan barang bukti. Ya, menghancurkan
menyuruh atau memerintah data HP saksi di rest area KM50, CCTV-nya juga, genangan darahnya bukan di polis lain, malah bersuruh bersihkan, malah rest area KM50 yang baru cuma berdiri 1 tahun disuruh bongkar. Fiber optik 20 jam sebelumnya dibilang putus tanpa analisa serat optiknya. 6 nyawa anak manusia Pak Prabowo Subianto hilang sia-sia oleh karena rekayasa kepolisian. Di atas Verdi Sambo siapa? Saat itu siapa kabar eskrimnya? Listio Sigit Prabowo. Kapolrinya siapa? Idam Aziz. Kapoldanya siapa? Fadil Imran. Wah. Ya. Jadi ini memang sudah bobrok semua. Belum lagi kita bicara Vina Cirebon yang 7 terpidana sekarang seumur hidup hanya karena bukti ekstraksi digitalnya itu nggak dipakai dalam reka adegan, tidak dipakai oleh jaksa, tidak dipakai oleh hakim karena bisa membebaskan, membuyarkan skenario rekayasa kepolisian. Jadi bayangkan, makanya saya bilang tadi ya, bentuk badan forensik independen sehingga polisi mintanya ke situ. Bukan polisi yang ngambil, yang memilah-milah bukti forensik, dia yang menganalisa dari dia dan untuk dia. Mana ada pengawasan? Nah, kalau dia yang kerjain semua ya tinggal saling ngobrol aja. Iya, kalau ujian skripsi yang menguji adalah temannya sendiri, ya itu bukan skripsi. Sama forensik juga begitu, sangat vital. Makanya bentuk, dan dia harus berada di luar struktur kepolisian. Masukan saya satu. Yang kedua, buang urusan duit dari kepolisian. Ngurus apapun yang berbau dengan duit itu ditangani oleh sipil yang lain, bukan kepolisian. Mulai di SIM, STNK dan lain-lain, surat apapun. Ya. Yang ketiga, ya, masukan saya yang terakhir yang cukup penting juga ya, Pak Prabowo Subianto. Buanglah Pak gelar-gelar pangkat-pangkat jenderal itu Pak. Itu peninggalan negara-negara komunisnya itu Pak. Seperti Vietnam, Thailand, Rusia dan variannya. Itu negara-negara yang peninggalan komunis. Yang negara demokrasi itu paling inspektur Ya. besar, inspektur utama, komisioner. Paling itu gelar tertingginya. Kalau sudah pangkatnya jenderal, maka dia posisinya seperti prajurit, posisi tempur. Siapa yang ditempur? Kami nggak punya pistol, nggak punya senjata. Kalau tempur kan artinya lawannya juga bersenjata. Jadi buanglah itu Pak, karena itu menimbulkan rasa narsistik, narsisme. Gue jenderal nih, mau apa lu? Padahal kita lawannya nggak pernah punya apapun. Ya kan? Jadi 3 itu saja kalau menjadi masukan. Saya kira rakyat setuju ya. Kalau ingin polisi baik, ya, dimulai kasus-kasus besar tadi itu. Yang berikutnya ya, bentuk badan forensik independen. Yang ketiga, buang urusan duit. Ya, kalau kita ke negara-negara maju, mana ada polisi ngurusin duit? Ya. Nggak ada satupun mereka ngurusin duit. Ya langsung ke rekening bank misalnya ditilang ya, langsung ya ke rekening, nggak ada kaitannya dengan institusi polisi. Baru yang berikutnya, yang terakhir, buanglah pangkat-pangkat jenderal itu. Ya, itu narsistik, itu menciptakan narsisisme yang menurut saya sangat feodal itu. Masa bertempur sama rakyat sendiri? Dan bahkan bisa saja direformasi strukturalnya secara total ya. Iya. Mungkin Polri itu sendiri ujung-ujungnya jadi tidak ada kewenangannya. Iya, bisa jadi dibagi-bagi ke tempat lain ya, Iya. seperti dibilang Dr. Taufik juga kan. Iya. Jadi itulah pointer-pointernya. Tapi kalau nanti komite reformasi nanti hasilnya cuma bentuk berupa peraturan-peraturan yang sudah sangat banyak di kepolisian dan hasilnya nggak ada, ya rakyat pun yang telah menunggu lama perubahan perbaikan polisi secara signifikan ini bisa marah. Nah, marahnya mungkin akan seperti Nepal. Kalau kemarin mungkin cuma introduction, pengantar. Iya kan? Kemarin nggak ada pengantar ya. Iya, bisa jadi itu kata pengantar, belum isi itu ya kan.
Iya, main course-nya masih nanti ya. Main course-nya. Jadi dengan Kemarin appetizer. appetizer aja itu. Jadi dengan kedua buku itu yang saya berikan sebagai hadiah ulang tahun Pak Prabowo Subianto, ya Pak, itulah persembahan saya sebagai bukti cinta saya agar kepolisian itu kembalilah ke pelukan rakyat. Amin. Oke. Ya, bukan untuk tempat rekayasa sehingga mereka bisa berprestasi jadi jenderal-jenderal yang sebenarnya nggak banyak guna bagi rakyat seperti kami. Oke, begitu Bang. Oke, mungkin saya ke Bang Jamada Girsang terakhir aja ya. Karena ini main course-nya. Nah, jadi saya ke Bang Gofur dulu. Oke. Bang, memangnya menurut Abang tepat nggak sih bahwa isu ini yang harus dipikirkan oleh Pak Prabowo di hari ulang tahunnya, yaitu isu kepolisian? Kan Abang juga belakangan ini banyak menangani kasus ya, selain kasus pelaporan 12 orang ini yang di antara ada saya dan Bang Rismon, Aktivis. ada juga Laras Laras. yang sudah ditahan berapa lama, dan mungkin Abang bisa cerita sedikit sebenarnya polisi ini perlu direformasi seperti apa sih, kalau Abang bisa langsung bicara dengan Pak Prabowo sekarang. Silakan Bang. Ya, terima Di kasih. hari ulang tahun Pak Prabowo nih. Terima kasih. Kadonya ini. Ya, terima kasih Bang Kadonya. Michael. Mungkin saya akan membuka dengan mereview sedikit ya hasil Ya. pertemuan kita tadi, meskipun nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Jamada Girsang Ya. sebagai komandan kita hari ini di Sekretariat Ya. Negara. Hari ini kami menyerahkan buku mendampingi Bang Rismon sebagai penulis buku yang menurut saya bukunya sih fenomenal ya. Ya. Karena tidak banyak para ahli-ahli forensik, terutama yang digital forensik, bisa membuat satu masterpiece, karya yang sangat masterpiece gitu ya. Ini kan membuka satu kotak Pandora penegakan hukum ya, yang dilakukan oleh kepolisian. Tadi kami diterima dengan baik, nanti dijelaskan oleh Bang Jamada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya pikir buku ini buku yang sangat baik sekali sebagai satu bentuk otokritik sebenarnya, masukan yang kritis. Jadi bukan tujuannya adalah mencaci maki kepolisian atau merendahkan orang-orang tertentu dengan jabatan-jabatan tertentu. Saya kira jauh lah, Bang Rismon tidak dalam konteks itu gitu ya. Yang tadi disampaikan, ada figur-figur tadi yang disampaikan, itu sebetulnya lebih kepada kritik terhadap praktek penegakan hukum di masa lalu. Jadi tidak ada niat jahat untuk menistakan, merendahkan, memfitnah, apalagi menghasut terkait dengan orang-orang yang tadi Bang Rismon sampaikan. Seperti itu ya Bang Jamada ya, clear ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, menurut saya buku ini momennya sangat bagus, terutama kita bicara soal reformasi penggunaan laboratorium forensik. Saya ingin masuk ke situ tuh Bang, ini yang sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya laboratorium forensik inilah salah satu pintu masuk penegakan hukum, terutama untuk kasus-kasus tindak pidana yang memerlukan alat bantu atau memerlukan alat bukti berupa forensik, ya, laboratorium forensik. Dan laboratorium forensik ini sebetulnya adalah instrumen Polri untuk membongkar suatu misteri kejahatan, terutama yang berhubungan dengan sebab kematian misalnya. Ya, memang kalau kita bicara penggunaan laboratorium forensik itu kan bukan hanya untuk tindak pidana pembunuhan, bukan hanya untuk pemalsuan dokumen, karena laboratorium forensik itu cakupannya sangat luas sekali, gitu ya. Saya ngutip dari peraturan kepolisian, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang penggunaan laboratorium forensik Polri atau Puslapor Polri ya. Ini menurut saya sangat penting untuk kita memberikan masukan lah kepada Polri. Misalnya, apakah penggunaan Puslapor Polri atau Pusat Laboratorium Forensik Polri itu digunakan secara presisi atau tidak gitu, secara tepat atau tidak berdasarkan kebutuhan penegakan hukum. Saya ambil contoh misalnya, kalau tadi Bang Rismon sudah menjelaskan beberapa kasus sebelumnya, saya pikir itu Bang Rismon lebih punya kompetensi lah ya, karena beliau yang langsung melakukan penelitian terhadap itu semua ya. Tapi saya ingin ngasih satu catatan kasus dalam laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat yang pernah dilaporkan oleh teman-teman TPUA dengan terlapor Pak Joko Widodo. Ya. Saat itu laporannya adalah pada tahap penyelidikan dan berdasarkan DUMAS, aduan masyarakat, bukan berdasarkan LP. Tapi kemudian
Polri menggunakan instrumen laboratorium forensik untuk melakukan pengujian terhadap berbagai alat bukti atau barang bukti. Kemudianlah keluar satu kesimpulan terakhir dari penyidik Mabes Polri bahwa Dumas ditutup karena ditemukan tidak ada peristiwa pidana. Basisnya adalah laboratorium forensik terhadap barang bukti ijazah Pak Joko Widodo yang diduga oleh Bang Rismon dan Mas Roy Suryo dan Dr. Tipa itu palsu. Ya. Basisnya adalah digital laboratorium forensik. Pertanyaan kita, tepatkah laboratorium forensik itu digunakan pada tahap penyelidikan? Berdasarkan Perkaka Polri nomor 10 tahun 2009 ini, penggunaan laboratorium forensik itu digunakan dengan tujuan adalah untuk mendukung penyidikan. Mendukung penyidikan. Berarti bukan penyelidikan. Bukan penyelidikan. Itu tegas itu. Jadi harus dilihat dulu fungsi laboratorium forensiknya. Tapi kemudian yang digunakan oleh Polri kan adalah tahap penyelidikan, basisnya Dumas, langsung melakukan uji forensik. Itu pelanggaran prosedural. Itu unprosedural berdasarkan hukum acara pidana kita juga. Karena kenapa? Berdasarkan Perkaka Polri, cara penyidik melakukan uji laboratorium forensik itu kan dia harus menyita barang bukti dulu. Menyita loh ya. Penyitaan. Pertanyaannya, tepatkah pada tahap penyelidikan penyidik melakukan penyitaan? Itu melanggar KUHAP. Karena penyitaan itu adalah bagian dari upaya paksa. Ada ya, di sini dijelaskan dalam Perkaka Polri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, diatur secara tegas dalam pasal 16. Upaya paksa itu meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dan di dalam KUHAP juga clear, upaya paksa itu menyangkut penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. Loh kok bisa pada tahap penyelidikan kemudian Mabes Polri menggunakan instrumen forensik untuk menghentikan laporan atau aduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Jadi ada cacat prosedur yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap tahapan pemeriksaan laporan TPUA menyangkut dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan terlapor Pak Joko Widodo. Ada penggunaan kewenangan yang melampaui batas dan penggunaan kewenangan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara pidana kita. Oke, Itu biar clear sedikit Bang ya, clear. supaya bahasanya lebih memasyarakat. Kalau di penyelidikan itu kan Lebih membumi ya. atau kalau kata Bang Rismon. Kalau penyelidikan itu kan proses polisi mencari ada nggak peristiwa tindak pidana. kejahatan Iya, betul. atau pidana di Iya, dalam itu. betul. Berarti kan saya mikir nih, wah polisi mencari nih, ada nggak orang yang maling kerbau? Saya sita dulu kerbaunya, kira-kira kan begitu. Kalau dia menyita di tahap penyelidikan, Tadi kantor itu. kerbau yang di kantornya Pak Jamada itu. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah menemukan, oh memang ada kerbau yang hilang nih, gitu kan kira-kira, berarti kan sudah masuk penyidikan, betul Ya. nggak Bang? Ya, jadi begini, saya ambil contoh misalnya yang disampaikan oleh para pendukung Pak Jokowi ya. Saya nggak Ya. sebut nama ya. Ada beberapa rekan kita di tim kuasa hukumnya Pak Joko Widodo Tim termul lah. pernah menggunakan ilustrasi. Ini ilustrasinya begini. Ada mayat ditemukan mati. Kemudian sebab matinya tidak diketahui. Sehingga panggil ahli dokter forensik. Kemudian baru ditemukan sebab mati melalui uji forensik. Ternyata pembunuhan katakan. Ternyata pembunuhan. Perlu dipahami dulu bahwa penggunaan ahli itu memang dibolehkan dalam tahap penyelidikan. Oke. Kalau ahli baru memeriksa, meneliti, itu baru pemeriksaan alat bukti ahli. Dan pemeriksaan alat bukti ahli itu dilakukan dari mulai tahap penyelidikan dan penyidikan bahkan sampai tahap penuntutan. Karena ahli itu adalah alat bukti. Iya betul. Tetapi pada saat dia memeriksa mayat itu tidak bisa keluar berita acara hasil laboratorium forensik, nggak bisa. Karena tahapnya baru penyelidikan. Begitu dia mengatakan bahwa oh ini ada matinya karena racun, seketika itu ditemukan peristiwa pidana, naik tahap penyidikan, baru kemudian keluarlah hasil laboratorium forensik. Begitu cara kerjanya.
Jadi yang dikerjakan Bareskrim Pak Juhandani kemarin itu abal-abal lah ya. Prematur lah. Itu unprocedural, tidak sesuai dengan hukum acara pidana dan melampaui kewenangan penyidik sebetulnya. Jadi tidak profesional dia kemarin itu ya. Ya, sangat tidak profesional. Seharusnya terhadap aduan masyarakat itu, apalagi ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu kan harus dibuktikan dengan lakukan uji banding. Lakukan uji banding dengan mekanisme atau instrumen laboratorium forensik itu, kalau ditemukan dia bilang, oh ini ada peristiwa pidana, naikkan dulu ke tahap penyidikan, keluar dulu surat perintah penyidikannya, sprindiknya keluar. Oh, baru kemudian forensik. diuji di laboratorium forensik, keluarlah hasil laboratorium forensik. Tapi kan yang terjadi kemudian di Bareskrim Polri kan nggak seperti itu. Nah, ini Abang mau jawab nggak? Kalau nggak, Bang Rismon yang jawab. Jadi menurut Abang kenapa setelah dia melakukan itu dia malah dikasih hadiah menjadi Kapolda Sulawesi Selatan? Saya pikir kenapa gini, ini penting loh ya. Ini penting. Itu kan hadiah seperti Iya. naik pangkat gitu loh. Aku ngomong ini perspektifku nanti diperkaya oleh Bang Jahmada ya, seorang pengacara senior lah. Aku menduganya begini, sebenarnya ini bukan menduga tapi menganalisis. Kenapa Polri pada tahap penyelidikan menghasilkan satu kesimpulan menutup perkara laporan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazahnya Pak Jokowi pada tahap penyelidikan dengan menggunakan laboratorium forensik, untuk menghindari supaya jangan sampai hasil laboratorium forensik atau hasil penyidikan hasil pemeriksaan Polri itu digugat di pra peradilan. Makanya nggak bisa naik tahap penyidikan, dikunci. Jadi sebetulnya Mabes Polri mengunci perkara ini pada tahap yang sangat prematur. Kenapa? Karena kita nggak bisa melakukan upaya hukum terhadap hasil Mabes Polri. Oke, jadi itu nggak bisa pra peradilan Nggak lagi ya. bisa. Jadi kita sebagai pelapor, dalam hal ini adalah teman-teman kita yang ada di TPUA yang melaporkan itu hal tersebut, itu betul-betul dikunci ruang geraknya secara hukum, sehingga begitu keluar hasil penyelidikan dengan basis analisa data digital laboratorium forensik, kemudian keluar hasil itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya sudah ditutup. Meskipun saya kasih catatan, penggunaan dan tahapan prosedur laboratorium forensik, penyitaan barang bukti, semuanya melanggar hukum acara pidana kita. Unprocedural, tidak profesional, tidak due process of law. Karena upaya paksa itu berupa di tahap penyidikan itu harus pro justisia. Penyelidikan itu belum pro justisia. Jadi menurut Abang Harus penyidikan dulu. Ada peraturan Kapolri yang melanggar undang-undang KUHP. Bukan peraturan Kapolri-nya tidak melanggar. Oh, kelakuan orang-orang ini aja yang melanggar ya. Penggunaan kewenangannya melampaui batas. Oke. Artinya kewenangan mereka itu belum sampai di situ. Tapi mereka sudah masuk ke tahap itu. Tapi Jadi kewenangan itu dipaksakan. Justru dapat hadiah jadi Kapolda Sulawesi Selatan ya. Mungkin Bang Rismon aja deh yang Ya, jawab. kalau itu sih itu nanti penilaian Kapolri lah, karena itu kan internal ya. Kapolri. Gimana, Aku Bang? kembalikan ke Bang Jahmada sebagai Jahmada dulu lah, Bang Jahmada. ahli. Aku hanya menyampaikan Hukumnya aja, tentang hukumnya Bang aja. Jahmada lebih tajam. Oke. Ini mau ngomongin Sulawesi Selatan apa enggak nih Bang? Bang Jahmada nih. Enggak, aku memang sudah ada konsep untuk bicara. Oke, siap. Jadi konsep saya ada 3. Jadi nggak perlu pertanyaan kalau ke saya. Saya pantang ditanya karena udah konsepnya udah banyak. Oke. Bukan Ya. tentang kerbau tapi ya. Bukan, itu kerbau saya tahun 70-an itu. Oke, jadi pertama saya mau sampaikan 3 pokok ya, 3 hal penting. Pertama tentang penegakan hukum saat ini. Di mana? Di NKRI ini. Bukan negeri Konoha ya. Kemudian yang kedua adalah masalah penelitian untuk dengan hukum. Ini the most important thing. Banyak orang menduga di luar sana, apa hak Rismon meneliti ijazah ini? Kita mau jawab secara hukum. Ketiga, yang disebut dengan vicious circle, bahwa kita sebenarnya sekarang ini udah masuk lingkaran setan. Sekarang sebenarnya whole dari program pemerintah semua harus kembali keluar dari lingkaran setan itu. Ekonomi lingkaran setan, hukum lingkaran setan, keuangan lingkaran setan. Jadi kita sebenarnya setiap aspek harus keluar dari vicious circle tadi. Ini berat kan bebannya ini kan? Saya jelaskan pertama. Menurut teori pidana dari Amerika, ya rekan-rekanku pengacara pasti tahu,
Friedman mengatakan ada 3 tonggak penegakan hukum di manapun, negara manapun, karena teori ini berlaku universal. Pertama struktural, nanti kita uji satu-satu ya. Kedua substansi. Ketiga moral atau budaya. Mau negara mana, Konoha kayak yang tadi disebut, berlaku ini. Pertama kita uji ya. Selama Laiko Rismon ini mengadakan penelitian dengan rekan-rekannya, terbentur nggak di struktur? Struktur contohnya itu lembaga pemerintahan. Terbentur, berarti strukturnya nggak benar. Orang peneliti sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, saya jelaskan kemarin, harusnya didukung. Apalagi ini independen peneliti tanpa ada biaya. Dia sendiri otodidak. Seharusnya menurut teori ini strukturnya nggak beres karena tidak mendukung. Oke, struktur yang lain yang kita alami adalah yang namanya Sylvester Matutina. Strukturnya nggak beres kan? Sudah di belakang kita ini adalah gedung Mahkamah Agung. Perlu pemirsa ketahui, kami sekarang ini masih ada di halaman Kementerian Sekretariat Negara. Kami masih di lingkungannya ini. Jantung kekuasaan Republik. Jantung kekuasaan, dan kantorku 100 meter di depan sini. Jadi kebetulan kan gitu loh. Jadi nada-nadanya itu nada-nada kenegaraan kita bicara hari ini. Levelnya level tinggi. Jadi struktur mulai dari Mahkamah Agung putus, contoh yang tadi saya katakan itu, kan turun ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terus untuk kejaksaan, strukturnya nggak beres kan? Nyatanya beliau itu yang saya sebut tadi masih di luar kan? Itu bukti struktur di negara ini hancur. Bicara hukum. Kedua, substansi. Kalau bisa substansi itu aturannya, undang-undangnya, perpunya, perkapolrinya, segala macam masuk di situ namanya struktur itu. Undang-undang apa yang tidak ada di Indonesia? Lengkap. Sampai undang-undang perlindungan anak ada. KDRT ada, apalagi undang-undang korupsi, apa tidak benar korupsi. Undang-undang kepolisian ada, semua. Undang-undang perlindungan presiden pun ada. Ada. Patwal itu kan ada tuh peraturan itu. Yang serener apa itu? Itu ada kan? Itu ada peraturan itu. Ya. Bunyinya mungkin nggak seperti itu. Tapi zaman sekarang itu jarang kedengaran. Kantor saya di sini saya nggak pernah dengar sirene. Berarti sekarang udah semakin ini. Oke, kita kembali ke substansi tadi ya. Hukumnya sudah ada. Bagus. Bagus. DPR produksi hukum dulu kerjanya. Tapi dilaksanakan tidak. Kapan pelaksananya kita nggak tahu juga. Bahkan overlapping aturannya. Perda aja itu ada 2.000 mungkin di satu perda. Satu perda itu baik provinsi tingkat 1 ya atau tingkat 2. Perdanya itu bisa belibet-libet begini. Ngaco balau. Dia pikir semakin banyak aturan semakin banyak yang taat. Tak tahu itu semakin crowded. Atau semakin banyak setoran. Nah, sekarang mungkin setoran juga ya, tapi hari ini kita tidak bicara setoran. Ya, kalau struktur dan substansinya sudah ada, katakanlah sudah positif, yang menentu terakhir adalah moral dan budayanya. Kita kenal selama ini, Integritas ya Bang, itu kaitannya. ya kita bicara selama ini, the man behind the gun. Sekasus apapun, kasus rekanku Gapurin di pengadilan, katakanlah itu perbuatan melawan hukum, unsurnya masuk. Tapi kalau yang memutuskan pada terakhir itu, katakan maaf ya, the man behind the gun ya, moralnya nggak ada, putusannya itu bisa berbalik toh. Salah satu contohnya di kasus kita ini jasa palsu ini, bagaimana Bambang Tri Gus Nur bisa masuk? Itu membuktikan 3 tadi elemen tadi, struktur, substansi dan moral tidak berjalan di situ. Yang kita podcast hari ini masih berhubungan dengan itu. Betul. Masih berhubungan. Jadi itu pertamanya. Ini teori ini sangat berlaku universal, dan di S2 saya memang ini saya angkat menjadi menjadi tema daripada waktu saya mengambil master hukum. Tesis. Kedua, penelitian. Banyak kita dengar diprotes, Rismon, Roy dan Tipa ini peneliti yang gelap gitu loh.
Saya mau katakan adagium dalam penelitian adalah, jangan lupa, ini banyak orang tidak tahu. Saya sudah membaca 2 buku penelitian karangan doktor PhD karena mengikuti klienku ini, Leko Rismon Hasihullah Sianipar ini. Terpaksa pikiranku mengarah ke dia karena harus kan similar dengan klien kita. Kalau kita bicara hukum saja nggak nyambung. Saya beli 2 buku penelitian karya PhD doktor itu kan. Saya baca gampang. Di dalam penelitian itu ada adagium rupanya. Bukan hanya adagium hukum dan sosial yang ada yang udah biasa itu. Ada apa adagium dalam penelitian? No problem, no research. Paham maksudnya? Jadi ada problem dulu baru di riset. Iya. Untuk mencari jawaban. Kasihan. Apa suruh gue mejanya? Kalau saya Aset sekretariat negara loh ini. oh enggak, nanti saya ganti rugi Aset aja. negara. Aset negara berarti nggak perlu dibayar. Kan kita yang membuat juga. Ya. Oke, aku fokus lagi ya. No Jadi problem. ada gium dalam penelitian, no problem, no research. Bersyukurlah jika ada problem, ada yang meriset. That's why. Jadi yang tidak mengerti peneliti, kalau peneliti tidak ada sertifikatnya, susu nggak ngerti dia. Coba berapa orang seperti Rismon di Indonesia? Just one. Hanya dia sendiri. Ini bukunya itu loh, karangan otaknya sendiri. Siapa yang berani tantang buku ini dengan buku juga? Jangan tantang dengan omongan-omongan narasi yang tidak karu-karuan. Ya, aku bukan membanggakan beliau secara pribadi, tapi aku hargai otaknya luar biasa. Luar biasa. Jarang loh seperti dia. Roy lagi dengan Tipa, masing-masing diversifikasi keahliannya nih. Tapi saling mengisi. Itulah dalam buku Jokowi's White Paper itu. Ya. Oke, sekali lagi saya katakan, dalam penelitian ada adagium, no problem, no research. Jadi kalau ada problem, pasti ada yang meriset. Baik riset resmi atau independen seperti ini. Kita hargai dong. Luar biasa kan? Ya. Ketiga, Berarti sebentar Bang, mereka tertarik untuk melakukan riset terhadap ijazah itu karena ada problem 2 warga negara dijebloskan ke penjara tanpa ada kejelasan terkait dengan status ijazah ya itu. kurang lebih, tapi saya mau luruskan. Apa yang disebut di problem dalam penelitian? Dulu di zamannya Dian Sandi itu mengupload ini pertama kali, tiba-tiba redup, minta maaf dan sebagainya. Hilang kan? Hilang nih dari pasaran kan? Itu namanya dalam penelitian gap atau kesenjangan. Lantas datanglah Larismon ini dengan Roy dan Tipa mengangkat itu lagi namanya gap itu. Itulah yang disebut problem. Kalau nggak diteliti sama beliau ini, gap itu tetap akan terkubur sampai dengan sampai dengan kuda bertanduk. Pendengar kata pepatah kuda bertanduk tidak bakal kan? Berarti forever. Beliau lah ya itu. Oh, ada problem rupanya. Kenapa nggak terungkap ijazah palsu itu? Mereka datang. Itulah namanya no problem, no research tadi. Paham? Saudara Berarti, Gapur. kalau saya menyimpulkan dari kata-kata Bang Jamada tadi, berarti Dian Sandi atau orang yang memberi ijazah itu ke Dian Sandi itulah yang membuat problem. Itulah membuat problem, tapi tidak diselesaikan. Wah, pengecut dong. Tidak diselesaikan, Yang dia buat. akhirnya terjadi kesenjangan sampai 2022 atau berapa itu, sampai dengan terjadi Bambang Tri sama Gus Nur. Ya. Terbenam lagi tuh, datanglah beliau-beliau ini meneliti itu. Siapa yang mengatakan itu tidak mulia? Tunjuk tangan. Harus dihargai dengan hormat. Siapa yang meneliti itu? Apa itu terbenam di bangsa ini? Kasus ini, kasus terbesar ini, ijazah palsu ini, bapak dan anak sekarang nih diduga ya. Kita bicara hukum. Terakhir, vicious circle. Nah, Indonesia ini sekarang masuk ke dalam tema ini. Apa-apapun berputar-putar aja. Apapun berputar, penegakan hukum berputar. Ya, baik 4 pilar penegak hukum ini, katakanlah salah satu tidak ada yang lebih menonjol menjadi patriot dalam penegakan hukum. Ya kita nggak usah sebut ya. Ya akhirnya berputar-putar seperti pernah nonton sirkus zaman dulu. Yang apa itu sepeda motor dalam lingkaran itu, itu namanya vicious circle.
Tong setan. Tong setan. Ada setannya ya? Ada. Pisces Circle artinya lingkaran setan. Jadi kita harus keluar dari situ melalui apa? Salah satunya melalui penelitian. Inilah terobosan dalam hukum namanya Rexpanding. Dalam hukum namanya penelitian ini namanya Rexpanding, penemuan dalam hukum agar keluar dari Pisces Circle itu. Contoh apa Pisces Circle? Masalah pajak, ditagih pajak ke rakyat. Rakyat menderita. Nggak ditagih, rakyat katanya nggak ada nanti anggaran. Pisces Circle kan? Untung ada menteri yang baru kita ini yang luar biasa nih, Pak Purbaya. Pak Purbaya. Ya, Kalau vicious circle dalam kasus Jokowi ini diteliti Bareskrim reuni. Kalau saya lihat sih begitu ya. ya. Ini kan dia reuni lagi. Siap. Betul. Jadi itu. Ngapain dia reuni Nah, lagi? untuk itulah seorang peneliti seperti Laris Hasiolan ini mematahkan Pisces Circle itu dengan penelitian ini. Contoh, hari ini adalah perjalanan yang terbaik menurut saya kita ke birokrasi tadi ya, ke struktur. Kemarin di Dikdasmen. Kayak nama orang Batak, Dikdasmen ya. Dikdasmen Simanjuntak seharusnya. Namanya itu. Tapi orang Ambon, Pak. bayangkan kemarin mau masuk saja itu janji berkali-kali begitu masuk tahu error in persona, artinya yang mengundang itu bukan yang ditemui. Dalam hukumnya error in persona. Hari ini katanya mau ketemu lagi, tapi dapat kabar dari Mas Roy Suryo, oh cukup pertemuan kemarin rupanya. Loh, pertemuan kemarin apa? Nggak ada kontennya. Ini bisa Inilah yang disebut struktural yang tidak beres. Kembali ke teori pertama. ini bisa masuk pasal penipuan nggak? Penipuan jauh barangkali, tapi penyelenggaraan ketatanegaraan yang tidak baik, good government tidak baik, itu pasalnya. Berarti Jadi, Bang Jamal, Undang-undang pemerintahan. hari ini kita lebih baik karena ini langsung di jantung kekuasaan. Oh ya, jadi Loh, kenapa di jantung Ya. kekuasaan kita bisa diterima, tetapi yang di pinggiran kekuasaan kok kita malah ditolak? Siap. Oke, cuman saya belum sampai ke sana. Saya selesaikan dulu Pisces Circle ini. Ini harus di masyarakat istilah ini. Jadi dalam hukum pun harus dipatahkan, dalam ekonomi, dalam apapun aspek hidup dalam hidup kita ini tidak boleh ada lingkaran setan. Tidak maju-maju, bulat aja, bulat. Harus dipatahkan. Jadi tema-tema seperti inilah yang harus dipodcastkan kepada masyarakat agar masyarakat mendapat learning dari podcast-podcast seperti ini. Edukasi. Ya. Edukasi ya, baik edukasi hukum, edukasi penelitian, edukasi jurnalis. Ya. Bagaimana menjadi jurnalis yang baik? Ya. Hah? Edukasi jasa. Oh ya, karena Edukasi jasa tuh udah masuk tadi ya. Itu menjadi mainstream kita kan edukasi jasa. Ya. Oke, saya kira itu 3 poin yang saya sampaikan ini mahal ini. Ya, betul gak Bang Jamada bahwa kita butuh edukasi dari podcast karena Kementerian Edukasi kita gagal pendidikan. Perlu mendapat pendapat Gagal nih saya lihat ini. Tidak boleh gagal. Ini podcast ini masuk dari jurnalisme. Ya, Ya. maksudnya kementerian yang gagal. Ya, kementeriannya boleh gagal, tapi kita tidak boleh gagal. Oke. Ya, itu masalah pribadi dia lah. Tapi masalah podcast ini tetap dijalankan, ini adalah satu produk yang paling melekat kepada kuping dan mata masyarakat. Oke. Bangun tidur, lagi tengkurap, lagi apapun itu, suasana bisa melihat podcast ini gitu. Tapi kontennya yang penting harus positif, Betul. mengarah dan learning. Bangun tidur kita podcast, sebelum tidur kita podcast. Ya, baru bangun tidur ku terus mandi langsung nonton podcast. Lagunya begitu. Ada lagunya harus dipelajari sedikit. Ya, kalau nggak ntar lagunya agak maju, Agak mundur terus mundur. Itu nggak boleh itu. Maaf ya, harus dicatat. Disclaimer itu, disclaimer. Bang Michael harus dicatat. Bang Iya. Jahamada ini selain lawyer, mediator, Nah, kurator, juga seorang musisi. oh iya, makanya kami cocok lagu. sama-sama musisi. Sekarang ini lagi belajar untuk jadi stand up comedy. Oke. Lengkap mencari. Jadi Gurunya di situ tuh Janes Yahan. Jadi pemirsa sekalian, apa pentingnya? Kita khusus hari ini ya, yang menjadi katakanlah proyek kita hari ini masuk ke Istana Negara ini melalui Sekretariat Negara, dan kita mulai dari diawali hujan rintik-rintik berjalan dari kantor saya, tinggal menyeberang jalan. Hujan itu kenapa tidak besar? Kenapa tidak kecil? Artinya itu tantangan. Seandainya lebat berpetir merlongguri,
Tahu Marlongguri kan Pak Pemirsa? Berkilat-kilat gitu. Pasti kita tetap stay di kantor saya. Bernyanyi-nyanyi. Tapi dikasih tantangan yang sedang-sedang saja, setengah matang. Makan aja. Lewat kita, dikawal dan masuk, dikawal tangga-tangga sampai masuk ke ruang seorang pejabat yang namanya Pak Iis itu. Dan di sana kita berbicara semuanya. Bang, aku perlu kasih catatan lagi ya buat teman-teman yang nonton ya. Tadi Bang Jahamada mengatakan kami dikawal. Ingat, ini bukan dikawal satpam, tapi dikawal oleh pasukan pengaman presiden, Pas Pampres. Ya. Resmi dan menggunakan senjata. Dan kami diterima dengan sangat baik. Bukan yang kayak mengawal kata di pendidikan kemarin ya? Enggak. Menghalangi kita itu ya? Kami dikawal menggunakan senjata, masuk ke dalam ruang sekretariat negara, dipersilahkan dengan baik. Berarti lebih ramah diperlakukan dengan Pas ramah. Pampres daripada Satpam. Nah, itu. Oh jauh. Pas Pampres itu Itu edukatif. kesimpulannya ya. Ya Pas Pampres edukatif. Dan tadi jujur Apresiasi. semua di atas acara ini, setiap kita ketemu seorang begitu, ini Pak Rismon Hasyolan Syanipar yang sedang memperjuangkan ijazah itu, orang langsung ngak gitu. Jadi memang figur beliau ini luar biasa, bukan hanya di Istana Negara atau Seknek ini, tapi juga di mana-mana pun. Saya pikir Ada yang itu ya. Yang terakhir adalah kalau kita membicarakan pendidikan masalah kita terpenting adalah etikabilitas. Etik kita ada akhlak di situ. Baru intelektualitas. Intelektualitas adalah pertanggungjawaban kita terhadap bagaimana kita apa yang ditulis sama Bung Risma. Ini intelektual dia sebagai peneliti. Dan akuntabilitas, pertanggungjawabannya ditanggung jawab. Dia meneliti dan akan bertanggung jawab terhadap penelitiannya. Maka saya bilang para termul yang membuat itu, data diadu data. Jangan bicara dengan tidak memakai yang sesuai dengan apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan pada peneliti-peneliti yang sangat baik, yang tidak ada. Mungkin kalau toh namanya ini saya lihat dalam hal termul ini banyak organisasinya, masa tidak ada satupun atau dua orang yang lebih pandai, lebih pintar untuk mengkaji atau membantah secara ilmiah buku yang telah dikarang oleh Bang Rismon, Dr. Vipa maupun Mas Suryo. Itu harus dibantah, buku dilawan dengan buku, data dilawan dengan data, dengan jangan bicara omon-omon yang tidak masuk dalam mendidik dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah kecerdasan seorang warga negara Indonesia yang cukup mumpuni. Dan lagi ada seorang pengacara, dia apa yang dikatakan bahwa tidak ada barang bukti itu bukti baru, novum. Ini bukan masalah di pengadilan, bukan masalah diadili. Novum itu ada penemuan baru yang kemarin ditolak oleh KPU. Bukan Garis Rim, bahwa ini tidak ada unsur pidananya. Maka dari ada penemuan dari diberikan oleh KPU, itulah dinamakan novum yang baru akan diuji ke depan. Itulah mungkin dari saya. Jangan bicara arus data banyak. Wah, ada yang bilang organisasinya banyak. Apakah semua sama pada junjungannya mereka? Berikan penjelasan, keterangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan undang-undang yang telah disebutkan, Undang-Undang 1945. Mari kita bersama mengedukasi tentang hal-hal ini untuk kepentingan masyarakat semua. Terima kasih. Saya. Aku tambahkan sedikit. Ini mengenai biar nggak salah gagal paham ya. Apa tuh? Aku dapat juga nih dari podcast yang tapi pakar mengatakan mengenai sebutan-sebutan pengikut. Jadi kalau disebut, saya nggak itu ya, saya katakan istilah relawan katanya. Tahu artinya relawan? Nggak dibayar. Bukan, relawan itu untuk bencana alam.
banjir, kebakaran, gempa bumi. Jadi kalau ada sebutan relawan untuk berarti ada gempa bumi atau banjir di sana. Tapi tidak banjir politik. tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Berarti kalau ada relawan titik-titik itu salah pemakaian, salah istilah. Mungkin kasus ini adalah sebuah bencana untuk keluarga Jadi Jokowi. kalau kita ini namanya bukan relawan, siapapun yang Jadi dia butuh relawan. pemerhati dari rekan Rismon, namanya Barisan Penegak Kebenaran BPK. BPK, wah, jadi Jadi lapar, barisan jadi lapar saya. Barisan Penegak Kebenaran atau Hukum. Ya, ya. Jadi bukan mania, apalagi kan bahaya mania. Kalau maniak itu biasanya Mania penyakit. lebot. Jadi Megalomania. peristilahan yang dipakai oleh siapapun itu sangat tidak pas dengan Ya. gerakannya. Dan ketua umumnya sudah masuk penjara lagi sekarang. Belum, KPK. Oh, Noel. gitu kan. Jokowi Jadi maniak. itu sedikit ya. Jadi kan seperti Mbak Menu, Mbak Tita, Tati ya. Oh, Bukan relawan Jadi, ya, ini- tapi Barisan Penegak Kebenaran. Oke. Nah, Jadi itu. ini langsung kita penutup aja dulu ya. Oke, silakan. Bang Jamada ya. Jadi penutup dari saya, kita semua mendoakan Pak Prabowo selamat berulang tahun yang ke-74. Ya, semoga Pak Prabowo panjang umur, sehat selalu sampai ke 2029 dengan sehat dan memimpin Amin. Indonesia dengan baik. Dan jangan lupa dibaca, Pak. Saya tahu bukunya tebal sekali, mengerikan sepertinya melihat tebal bukunya ini, tapi kebanyakan coding saja kok. Jadi mungkin Bapak bisa suruh anaknya atau cucunya mencoba di komputer masing-masing ya, tapi yang narasi-narasinya saja dibaca apakah masuk akal. Dan semoga kalau Bapak membutuhkan penjelasan, Bang Rismon, saya, Mbak Jamada, Tadi nomor HP Bang udah Gofur, ada. ya sudah dikasih HP-nya ya. Sama Pak Kita semua siap untuk menjelaskan dan presentasi buku ini ke Bapak. Iya, betul. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Yeay! Barisan Penegak Kebenaran. BPK, hidup BPK. BPK, ya.